siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki madrasah aliyah negeri harus tahu bahasa Arab. Tahu? Kayaknya fa'alukum jami'an. Sabahul khair. Hal antum musta'idun? Apa itu? Hal antum musta'idun? Apakah siap? Kalian siap untuk mendengarkan ceramah? Nahnu musta'idun. Kalau bahasa Inggris sih. Ya. Kalau posisi bilughatil Indonesia, kalau saya bilughatil Arabiyah. Ana mutaharris fi Jami'ah Samarang Al-Hukumiyah fi qismi ta'lim al-lughatil Arabiyah. Ada yang kepengen menjadi mahasiswa bahasa Arab? Calon hafidah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa tajil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ashabul fadail al ulama al kiram, para alim para ulama ingkang tansah kita diarahkan sedaya fatwa sahabat pun kepada yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati, Bapak Dr. Andes Haji Himawan Aziz MPD, Amiruddin Aziz. Bapak Haji Amiruddin Aziz MPD dan Ibu Susi selaku guru bahasa Inggris. Lebih Inggris. Terima kasih Ibu, syukran ala husni ihtimamikum. Dan tak lupa kepada adik-adik teman-teman boarding kelas 10 yang sangat terkesan sangat semangat ini, bahagia meskipun dalam hati lemas ya. Pada semua puasa ini, puasa ya gitu. Puasa pertama yang paling utama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pada pagi hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk bisa bermuajah itu tatap muka dan bermujalasah, duduk sembari ngobrol-ngobrol. Nah itu bermujalasah dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang sakit di sini? Tidak ada? Sakit hati mungkin? Ada enggak? Iya. Ya, terpol. Ya, semoga yang sedang sakit disembuhkan Allah. Yang lagi sakit hati dapat cowok. Seperti siapa cowoknya? Kak, siapa? Kak Isa. Ya, santai aja ini ya. Nah, salat berserta salam tadinya kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak salawat di yaumul qiyamah nanti kita benar-benar diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik Pertiman 1 Pati yang saya hormati, tidak lama lagi kita akan menghadapi hari raya yang kedua kita, yaitu hari raya Idul Adha. Apa Idul Kurban? Ada Idul Adha, ada kalau saya dulu lama di Semarang biasanya nyebutnya hari raya Idul Kurban, karena di hari raya Idul Adha itu terdapat prosesi penyembelihan yang biasanya dinamakan kurban. Ada yang tahu kurban itu dari asal kata apa? Korban yang Rabu kurban, masya Allah. Yang ulang bahasa Arab siapa? Khusus sih. Nah, jadi kurban itu apa? Korban itu apa? Mendekat ya. Jadi tujuan kurban itu apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di sisi apa? Itu dari ditinjau dari sisi ibadah. Di sisi lain itu terdapat tujuan apa? Untuk kepedulian terhadap sesama. Masya Allah. Ini semua dari Jawa apa ada yang luar Jawa? Kalau misal bisa pilih bahasa Jawa betul ya? Nah. Kalau kurban
itu biasanya di samping itu ibadah juga ada yang namanya peduli terhadap sesama, sosial. Di luar sana ada banyak anak-anak mungkin keluarga yang kurang mampu, tiap hari itu susah banget beli daging. Bahkan susahnya itu makan daging itu 1 tahun sekali, yaitu di momentum Idul Adha atau Idul Kurban. Makanya di dalam Islam itu dianjurkan dengan sangat. Hukumnya itu apa? Sunnah ada yang tahu? Sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dikokohkan. Landasannya apa? Landasannya itu surat Al-Baqarah, Al-Kautsar. Al-Kautsar. Yuk coba bareng-bareng. Al-Kautsar gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina fasolli inna syani. Nah, jadi surat Al-Kautsar itu landasan hukum dianjurkannya ibadah kurban. Ada yang tahu artinya? Inna a'toina kal kautsar. Inna itu kalau dalam bahasa Arab itu nunnya itu bertasdid. Itu pasti terjadi, maksudnya sangat dianjurkan. Contoh ya, di ayat Al-Quran yang lain, wala nabluwannakum apa? Ya, sampai juz 2 kayaknya. Atau yang sampai juz 2. Jangan ini kalau apa penjaga kalam ilahi. Jadi kalau ilahi yang saya kalau bisa niat menghafal Quran itu niatnya harus 1000%. Soalnya apa? Menghafal itu kadang mudah ya. Tapi yang susah itu apa? Menjaganya. Ibarat ilmu itu ibarat hewan liar. Hewan liar itu misalnya kalau nggak dicancang itu kabur nggak? Ya kabur ya. Nah, jadi ada ayat Quran walana bahwa nakum ada yang apa? Minal walana bahwa nakum apa baik? Ayo deh apa? Ayo dikeras, ya. Walana bahwa nakum bi walzu iwana kasih minal amwali wal anfusi. Nah, walana bahwa nakum, sungguh aku akan memberi cobaan kepada kalian semua. Jadi kalau ada non bertasdid, itu artinya apa? Itu penegasan dari Allah. Ini juga sama di ayat Al-Kautsar, inna a'toina kal kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang sangat banyak. Mu ini itu merujuk ke Nabi Muhammad. Inna a'toina kal kautsar. Kemudian fasal lili rabbi kawanhar, fasol lirabbi kawanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Sholatlah ini itu sholat Idul Adha. Kemudian setelah Idul Adha itu wanhar, berkurbanlah. Nah gimana Pak kalau misalnya hewan kurban itu sebelum sholat Idul Adha dipotong dulu? Nah itu hukumnya apa? Itu hukumnya bukan hewan kurban tapi hewan untuk sodako biasa. Syaratnya korban itu harus sholat dulu, Idul Adha dulu, terus kemudian wanhar. Merujuk apa? Fasholli lirabbika wanhar. Sholat dulu baru korban. Fasholli lirabbika. Sholatlah karena Tuhanmu. Karena banyak sholat yang orang awam sholat itu niatnya bukan karena Allah, tapi mungkin karena bil mar'ah. Misalnya kamu mungkin belum pernah merasakan, maksudnya pas Ihsan, suatu kita sudah lulus emak, ternyata punya calon istri, kemudian sampai ke rumah mertua, dia disuruh monggo Mas Ihsan imam, di fase-fase dong, langsung sampai nangis karena apa? Dia itu pengen apa? Niatnya bukan karena Allah, tapi bil mar'ah. Jadi banyak sekali sholat itu niatnya bukan karena Allah, tapi karena yang lainnya. Na'udzubillah min dari semoga kita kalau urusan agama itu benar-benar lillahi ta'ala. Kita sekolah niatnya apa? Ada yang tahu? Niatnya
apa itu? Mencari ilmu. Terus kemudian ada yang di sini niatnya sekolah di mana satu pakai biar dapat cowok, ada nggak? Ada nggak? Tenang, sebelum kalau kita ya, oke ya. Niat kita sekolah itu untuk mencari ilmu dan mengurangi kebodohan. Karena sejati manusia itu ada sifat bodoh. Kita biasanya apa? Mengurangi sifat bodoh itu. Jadi kita sekolah di sini itu untuk menambah ilmu dan mengurangi kebodohan. Nah, itu di ayat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani aka huwal abtar. Sungguh orang yang membacamu untuk Muhammad bahwa itu orang-orang yang betul dari rahmatnya Allah. Nabi Muhammad dulu pas dakwah itu kira-kira gampang apa mudah? Apa sulit? Sulit. Kenapa kok sulit? Kenapa? Ayo, yang pelajaran apa ini? SKI. Apa? Kira-kira penyebab Nabi Muhammad dakwah itu sulit gimana? Orang-orang Quraisy Mekah itu pada berontak, nggak mau diatur. Makanya sifat Rasul itu ada yang namanya apa? Sifat wajib bagi Rasul. Sidik. Nah, pimpinan atau calon pimpinan mungkin ini akan menghadapi pilkada itu harus punya 4 syarat ini: sidik, amanah, tabligh, fatona. Jadi sidik itu apa? Dapat jujur. Tapi kalau biasanya pimpinan kita, misalnya saya itu pernah kerja di apa ya, kayak vendor. Vendor itu ketika ada dinas itu ada pengadaan itu saya yang apa ini ngurusi. Jadi misalnya kayak gedung-gedung ini. Nah ini kan diadakan oleh vendor atau pihak ketiga. Nah itu saya pernah sekali tanda tangan itu bernilai rupiah. Kalau ada mungkin di sini itu misalnya tanda tangan itu nggak ada harganya, tapi besok 10 tahun ke depan mungkin tanda tangan ada semua ini akan bernilai rupiah. Nah pernah suatu ketika ngurusin tanda tangan, kalau ketika saya segini maka dia tidak akan tanda tangan dan sebagainya. Nah itu kira-kira dapat dibacanya nggak? Jujur nggak? Enggak, soalnya ilmu apa ya? Semua itu kalau dilihat dari mata duniawi itu gak akan ada habisnya. Jadi apa? Sidik, amanah, amanah itu dapat hukum alaihi. Sidik itu apa? Terus yang kedua amanah. Terus yang ketiga tabligh. Jadi Nabi itu menyampaikan tugasnya, bukan untuk memberi hidayah. Bahkan pamannya yang bernama siapa? Pamannya Nabi Muhammad yang kafir itu Abu Jahal atau Abu Lahab. Nah itu tuh, jadi Nabi gak bisa memberi hidayah, tapi bisa menyampaikan. Ibarat di sini, tiba guru atau kepala sekolah, bisanya cuma menyampaikan. Terima atau tidaknya, ikut terserah jenengan semua yang ini. Oh iya, disuruh ke utara, ikut gak? Kalau ikut berarti ke selatan semua. Itu terserah dengan. Jadi guru itu cuma menyampaikan tabligh. Adapun terima atau tidaknya itu tergantung pribadi masing-masing. Terus yang terakhir, sidik, amanah, tabligh, fatona, cerdas. Jadi pemilih itu syaratnya itu apa? Cerdas. Tapi sekarang ini sifat cerdas ini susah dicari. Soalnya apa? Sekarang itu pimpinan harus berduit. Gak cuma modal cerdas kadang orang cerdas itu gak kepake. Sing kepake apa? Sing berduit. Bayangkan ya, misalnya adik-adik setelah lulus dari sini setelah kuliah bahkan profesor pun, kalau misalnya adik-adik itu politiknya itu kurang dan duitnya kurang, itu yang termenangkan itu yang punya duit. Nah itu sifat dari pemimpin. Nah, korban itu tidak terlepas yang namanya sejarah. Jadi sejarah antara Nabi Ibrahim dan anaknya yang bernama Ismail.
Diabadikan di Al-Quran surat As-Sufa ayat 100 kalau nggak salah. Ada yang sudah hafal ayat surat As-Sufa? Ada? Ada nggak? Pengen hafal surat As-Sufa? Jadi Quran itu banyak cerita. Nah, cerita atau sejarahnya itu diabadikan di surat As-Sufa ayat 100. Gimana dulu itu Nabi Ibrahim itu istrinya siapa? Tahu nggak? Istrinya Nabi Ibrahim. Tahu? Siti Sa'ada. Siti Saona. Siti Sarah. Jadi Siti Sarah itu istrinya Nabi Ibrahim. Kira-kira adik-adik sekalian, kalau sudah menikah, itu kira-kira pengennya apa? Pertama itu, pengen rumah apa pengen punya anak? Pengen rumah. Terus kemudian pengen punya anak. Pasti itu ya. Nah, Nabi Ibrahim itu beristri Siti Sarah itu, ya Allah, menunggu amanah dari Allah berupa anak itu lama sekali. Bahkan puluhan tahun. Diceritakan itu hampir 80 tahun. Saking baiknya ya Allah, Siti Sarah itu mikir, ya Allah, saya di umur sekian hampir 80 tahun belum bisa memberi anak kepada Nabi Ibrahim. Kepikiran Siti Sarah. Terus apa yang dilakukan? Akhirnya apa? Siti Sarah dengan legowonya itu mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi budaknya yang namanya Siti Hajar. Bayangkan ya, misal ya, teman-teman semua misal punya istri, jadi istri, udah lama gak bisa memberi anak, kira-kira ikhlas ya? Bila dimati, ikhlas ya? Kenapa? Siti Sarah mau itu. Nah, soalnya apa? Tingkatannya beda. Nabi, kita manusia itu beda keikhlasan, beda kesabaran. Nah, itu Siti Sarah atau mengisi Nabi Ibrahim menikah dengan budaknya yang bernama Siti Hajar. Itu budak kalau zaman dulu itu dipekerjakan tapi gak dibayar. Sangat-sangat tidak manusiawi. Nah, itu merdekakan oleh Nabi Ibrahim dengan mempersuntingnya. Nah, singkat cerita, Siti Hajar itu bisa memberi anak kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah sempat berdoa, misalnya, dengan pernah diuji gak sama Allah? Pernah diuji? Pernah ya apa? Ya Allah, saya kok kurang cantik ya, sedangkan temanku itu loh glowingnya, masya Allah. Bisa? Itu suatu ujian gak? Ya. Hati-hati kalau misal ujian itu apa? Diulang, nggak mudah gitu apa gimana? Ujiannya apa? Masuk gak ada ujian? Yes. Cobaan. Contoh apa? Nanti apa cobaannya? Apa? Gak ada cobaan belas. Banyak ya. Nah, cobaannya Nabi Ibrahim itu apa? Belum dikasih anak di umur puluhan tahun, 80 tahun lebih. Nah, Nabi Ibrahim itu berdoa. Jadi kalau ada sekalian ada masalah, ada cobaan, misal ada ujian, kok susah sih, jangan takut mengetuk pintu langit dengan apa? Berdoa. Nabi Ibrahim doanya gimana? Mungkin orang tua adik-adik semua itu mungkin mengamalkan doanya Nabi Ibrahim. Doanya gimana? Rabbi habli minas solihin. Doanya Nabi Ibrahim saat belum diberi anak di umur yang sangat cepat itu gitu. Rabbi habli minas solihin, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Nabi aja sekelas Nabi itu doa. Nah, masuk kita yang manusia biasa itu gak mau doa. Nah, doa itu penting. Doa itu apa? Doa itu senjatanya orang Islam. Jadi kalau misal ada kesulitan, ada masalah, berdoalah, sahabatlah kepada Allah. Jangan sampai ke temannya. Ada ujian malah sahabatnya ke temannya. Nomor berapa sahabat? A, B, C, D, malah ngomong. Sahabatnya jadi temannya, tapi sahabatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat? Ada? Apa sudah ngantuk? Masih? Udah ngantuk ya?
Aku nak ngantuk, ini semua puasa semua ini. Semua. Kalau orang puasa itu nggak boleh dipaidu kalau ngantuk. Kenapa? Naumus shaimi ibadah. Turune wong puasa kuwi ibadah. Jadi kalau ada adik ngantuk ya, itu biasanya mungkin dia ibadahnya. Ya bisa di ganggu. Terus kembali lagi, tadi sampai mana? Sampai mana tadi? Coba aja. Rabbi habli minas sholihin itu terdapat di surat As-Saffat ayat 100 kalau nggak salah. 100. Rabbi habli minas sholihin. Kemudian apa? Fabasyarnahu bihulamin halim. Maka Allah itu memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran anak yang sangat sabar bernama Nabi Ismail. Itu anaknya Nabi Ibrahim itu nanti jadi nabi semua. Nabi Ismail. Kemudian apa? Saking senengnya Nabi Ibrahim mempunyai anak, menunggu sudah berpuluh-puluh tahun, 80 tahun lebih sudah dikasih anak. Terus apa? Malah disuruh menyembelih. Terus ayat selanjutnya, falamma balagha ma'u sa'ya. Jadi manakala Nabi Ismail itu sudah berumur, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, itu lagi imut-imut. Terus apa? Ada dawuh dari Allah, ada perintah dari Allah. Qala ya bunayya, ya bunayya. Nabi pun berkata, ya bunayya, wahai anak kecilku, anak kecilku. Ini arafil mana anni atbahuka. Hei anak kecilku, aku itu tadi malam bermimpi. Mimpi apa? Mimpi menyembelihmu. Fangdurma. Terus apa? Fangdur. Maka Nabi Ibrahim itu apa? Jadi orang tua itu jangan apa ya? Kalau jadi pemimpin itu nggak pengen apa-apa dulu langsung menjas gitu. Jangan. Jadi orang tua itu yang baik apa? Fangdur. Apa? Pikirkanlah bagaimana pendapat pendapat. Jadi Nabi Ibrahim itu minta pendapat kepada Nabi Ismail. Iya nak, corone kowe tak sembelih piye? Saking sabarnya Nabi Ismail saat ada perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya. Gimana jawabannya? Ini jawaban yang sangat luar biasa. Qala ya abadi. Nah, apa Nabi Ismail menjawab? Wahai ayahku. Ya abadi if'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Satajuni insyaallah minaso. Jadi maka insyaallah kau mendapatku orang-orang yang bersabar. Jadi Nabi Ismail itu sangat sabar dan legowonya itu mau disembelih ayahnya sendiri. Padahal lagi senang-senangnya dua anak, nunggu berpuluh-puluh tahun dikasih anak, tapi ini ada cobaan untuk menyembelihnya. Kira-kira adik-adik kalau begitu mau gak pulang sekolah, terus bapak mau ngomong kayak ngono, terus kamu sekalian ngomong monggo ada apa? If'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Mau gak kira-kira? Para klub ya. Jadi soalnya apa? Beda kelas. Itu kelasnya Nabi. Kita itu manusia biasa. Jadi kelas sabarnya Nabi itu sama kita beda. Nah, setelah itu Allah itu oh iya, saking taatnya Nabi Ibrahim atas perintahku. Tidak jadi menyembelih, tapi apa? Wa fadainahu bil mati. Jadi Nabi Ismail itu saat ameh di sembelih itu apa? Allah itu menggantinya bin atim, seekor kambing yang sangat besar dari surga. Jadi diganti, nggak jadi disembelih. Nah itu sifat taatnya Nabi Ismail kepada bapaknya Nabi Ibrahim. Kira-kira jadi anak soleh itu penting nggak? Penting. Apa alasannya? Yang adik-adik yang paling pojok belakang, apa alasannya? Jadi anak soleh itu penting. Soleh itu penting. Apa alasannya? Hah? Apa? Jadi anak kamu pengen jadi anak soleh apa durhaka? Ya, durhaka. Soleh apa alasannya kok jadi anak soleh? Hah? Biar dikasih saja. Biar masuk surga. Apa? Masuk surga. Masuk surga. Oh, sangat boleh ya. Artinya jadi anak soleh itu biar masuk surga. Ya boleh. Jadi anak soleh atau soleh itu penting adik-adik sekalian. Kenapa? Kok sangat penting? Karena anak soleh itu tidak cuma bermanfaat di dunia, tapi juga di akhirat. Seperti yang dikatakan Nabi.
Nabi Muhammad itu pernah berkata, "Idza mata banu Adam." Manakala manusia itu sudah meninggal, maka ingkotoa amaluhu, maka terputuslah amal kebaikannya, ngamal posone, ngamal sholate, ngamal semuanya itu terputus. Illa min salatin, kecuali 3 ada yang pernah dengar hadis ini? Ada? Tidak ada. Ya, kecuali 3. Jadi 3 perkara ini, kalau adik semua ini sudah berkalam tanah, sudah meninggal, 3 ini masih tidak terputus, tapi masih mengotori dengan semua ini dengan pahala-pahala dari dunia. Apa itu? Sodakotin jari, ya sodako jari ya. Kalau adik semua lihat temennya, Mbak, ini gak kenal ya, Mbak A sama si B. Wah, lihat si B kok, ya Allah, teman-temannya pada keluar istirahat, beli jajan, beli es dan sebagainya. Mbak A ini melihat si B kok, ya Allah, di kelas terus, sinau terus, lihat buku, baca buku dan sebagainya. Ditanyain ke si, Mbak A, kenapa kok gak metu jajan? Aku gak bisa beri uang itu, gak diberi uang saku orang tua. Apa yang kamu lakukan ketika ada temanmu yang gak diberi saku orang tua? Apa? Cuek kah? Dipejami kah? Semuanya dijajakin apa mau? Ada gak? Ya semoga gitu ya. Jadi kalau ada teman kita yang mungkin nyonsewu dari kalangan orang tua yang menengah ke bawah, bahkan pergi sekolah itu udah dikasih uang saku, kira-kira kita gimana sikapnya? Sekarang mau ngono apa piye? Napa? Dijajanke. Ayo Mbak Din ke kantin. Lah ngopo? Ojo bukan ngano nyuci piring, tapi dijajake. Itu Masya Allah saudara kayak gitu. Nanti adik kalau misal sudah meninggal itu manfaat. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Di sini ada yang bercita-cita menjadi guru. Tunjuk langit, udah gak? Gak ada jadi guru, gak ada yang banyak. Satu tau. Di bawah, yang belakang. Siapa yang cita-citanya jadi guru? Gak ada. Kenapa kok gak ada? Kenapa? Alasannya apa? Gak pengen. Terus siapa yang sungguh-sungguh itu? Adanya jadi guru gak? Pengen? Gak ada. Astagfirullah. Pengen jadi apa? Ustaz ya? Apa? Perawat. Biar bisa merawat si dia. Ini masalah baper. Wah bahaya nih masa saya kan boleh ini. Jadi ini loh Mbak, mau dirawat Mbak. Nah, jadi guru itu manfaatnya bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Apa? Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat itu bisa manfaati adik-adik sekalian kalau sudah meninggal. Adik-adik ibadah sholatnya sudah terputus saat kamu meninggal. Tapi kalau ilmu bermanfaat, adik ngajari di musola, dari mana biasanya kan, ada bekal agama, diajari meskipun alibata, ada tetanggamu anak kecil orang ngaji, diajari alibata sampai bisa baca Al-Fatihah dengan fasih, dan udah mengajarkan ke sana kemari ke orang lain. Sedangkan adik yang tadi mengajar sudah meninggal, maka kamu akan ditransferi pahala dari anak tersebut. Mau nggak? Kira-kira adik kalau tidak ditransferi orang tua duit susah nggak? Susah ya. Apalagi kalau besok itu kalau di akhirat, kira-kira temannya adik itu siapa? Adik-adik teman-teman ini, gak ada ya? Temanmu itu apa? Amal soleh. Yang ketiga, ini yang penting. Awal adin solehin ada anak yang mendoakan kepada orang tua. Nah, orang tuanya jaringan ini menyekolahkan itu tujuannya untuk apa? Anak pintar toh? Berbakti. Apa? Biar berbakti. Kalau pintar itu gak cukup. Jadi misalnya ada orang tua punya anak, niatnya menyekolahkan,
biar pintar sampai profesor pun, kalau orang tuanya itu meninggal, dia lupa sama orang tuanya. Betapa sedihnya orang tua tersebut. Yang penting itu apa? Pintar dan berbakti dan mau mendoakan. Jadi betapa ruginya orang tua saat menyekolahkan adik-adik ini di mana, kemudian nanti kuliah di UGM, di UNED dan sebagainya, sampai bahkan sampai profesor. Tapi setelah bapak atau ibunya jaringan ini sudah meninggal, tapi dengan semua ini lupa, nggak mau mendoakan. Nah itu sangat disayangkan. Niatnya itu menyekolah itu buat apa? Untuk biar bisa berbakti kepada orang tua. Itu ya. Lanjut apa enggak? Wes malas sih. Wes lemes kabeh guru-guru poso. Lanjut gue. Kalau enggak lanjut pertanyaan. Nanti tanya jawab ada dipisah dari tim regani.